Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Purnomo Aji, program studi Sastra Indonesia, Stambuk N1 D1 19044. Saya akan menjelaskan filsafat Islam tentang etika dan estetika. Baik, yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang artinya cinta, dan kata sophos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Aristoteles 384-332 sebelum Masehi, salah seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa filsafat memerhatikan seluruh pengetahuan dan kadang-kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud. Selanjutnya, Muzain Arifin mengatakan filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan serta dibimbing untuk menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh agama Islam. Selanjutnya, pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, sedangkan logos artinya akal atau teori. Aksiologi merupakan salah satu dari cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Nilai artinya harga. Sesuatu memiliki nilai bagi seseorang karena ia berharga bagi dirinya. Teori nilai mencangkup dua cabang filsafat yang cukup terkenal, yaitu etika dan estetika. Pengertian etika. Etika pada umumnya diidentikan pada moral atau moralitas. Namun, meskipun sama terkait dengan baik buruknya tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, etika lebih condong kepada pengertian nilai baik buruknya perbuatan manusia itu sendiri. Maka, etika mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk. Dan moral atau akhlak adalah sebagai praktiknya. Dalam disiplin filsafat, etika kadang dikaitkan dengan filsafat moral. Immanuel Kant, filsuf Jerman, berpendapat bahwa etika adalah urusan nalar praktis. Artinya, pada dasarnya, nilai-nilai moral itu sudah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam dan etika pendidikan. Islam memiliki ideologi Al-Tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isme-isme materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis, dan sebagainya. Dengan begitu, maka ideologi Islam berupa Al-Tauhid. Maka setiap tindakan sistem pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Tauhid juga. Berdasarkan pendekatan filosofis, tujuan pendidikan Islam sejalan dan identik dengan tujuan ajaran Islam sebagai agama tauhid yang menegaskan bahwa Tuhan yang unik telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik dengan tujuan menyembah dan mengabdi kepadanya. Dengan demikian, kedua tujuan yang dimaksud menyatu dalam hakikat pencipta manusia itu sendiri, yaitu menjadi manusia yang mengabdi kepada Allah yang setia secara konsepsional sebagai pengabdi Allah. Yang setia tersebut adalah sosok manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa. Agama dalam kehidupan berindividu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu
Secara umum, norma-norma tersebut sebagai kerangka, acuan dalam bersikap dan bertingkah laku, agar sejalan dengan agama yang dianutnya, sebagai sistem nilai agama yang memiliki arti khusus dalam kehidupan individu, serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Moralitas atau etika sering disebut dalam ajaran Islam sebagai akhlak. Istilah akhlak diambil dari Al-Quran, sedangkan contoh akhlak adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Moral dan akhlak dalam cangkupan pendidikan didefinisikan oleh sebagian cendekiawan sebagai adab. Kesimpulannya adalah etika muslim harus sejalan dan sesuai dengan apa yang dituntun di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, orientasi pendidikan Indonesia. Tujuan dari pendidikan adalah sebagai pembina akhlak. Semua pelajaran menurut Al-Abrasi harus ikut mendukung terciptanya akhlak manusia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pendidikan harus memperdulikan dunia dan akhirat secara seimbang, karena sesungguhnya hakikat pendidikan menurut kacamata Islam adalah menumbuhkan manusia dan membentuk kepribadiannya agar menjadi manusia yang sempurna, yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, sehingga menjadi pendorong baginya dan menghalanginya untuk berbuat maksiat. Selanjutnya, pengertian estetika. Estetika berasal dari kata aesthetikos, yang dalam bahasa Yunani kuno berarti persepsi atau kemampuan menyerap sesuatu secara indrawi. Menurut Plato, keindahan adalah realitas yang sebenarnya dan tidak pernah berubah-ubah. Bagi Plato, keindahan itu merupakan pancaran akal ilahi. Bila yang hakikat ilahi itu menyatakan dirinya atau memancarkan sinar pada atau dalam realitas penuh, maka itulah keindahan. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam dan estetika pendidikan. Adapun yang mendasari antara filsafat pendidikan Islam dan estetika pendidikan adalah lebih menitik beratkan kepada predikat keindahan yang diberikan pada hasil seni dalam dunia pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Randall dan Buckler, mengemukakan ada 3 interpretasi tentang hakikat seni. Yang pertama, seni sebagai penebusan terhadap realitas selain pengalaman. Yang kedua, seni sebagai alat kesenangan. Yang ketiga, seni sebagai ekspresi tentang pengalaman yang sebenarnya. Itulah presentasi makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.